STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini di kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama besar dari ulama Syafi'iyah. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan dan kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada uraian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau menukilkan kepada kita beberapa ucapan ulama salaf terkait firman Allah, lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yang sebagiannya telah kita simak bersama pada pertemuan yang lalu, yaitu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati, yaitu mereka orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, tidak melakukan dosa syirik kepadaku dan melakukan ketaatan. Pada pertemuan yang lalu telah saya uraikan definisi syirik, macam-macam syirik, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, serta sebab-sebab yang dapat menyerumuskan seseorang ke dalam syirik dan sebab-sebab yang dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan syirik. Berikut ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qala Sufyan ats-Tsauri an rajulin 'an al-Hasan al-Basri qawlu lil muttaqin qala ittaqu ma harrama Allah 'alaihim wa addu ma iftarada 'alaihim. Makna lil muttaqin, kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri merupakan salah satu ulama tabi'in yang tinggal di negeri Basrah. Basrah sekarang ini Irak dan sekitarnya. Di masa itu disebut dengan Basrah, sekarang Irak dan sekitarnya. Beliau menyatakan bahwa lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dan menunaikan perkara-perkara yang wajib atas mereka. Datang dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW menanyakan tentang Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan kepadanya salat 5 waktu. Kemudian dia bertanya, hal alayya ghairuhun, wahai Rasulullah, apakah ada yang lain? Maka Nabi SAW menjawab, la illa an tatawwa', tidak, kecuali kamu ingin melakukan salat sunnah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepadanya tentang puasa yang wajib di bulan Ramadan. Setelah itu ia bertanya, hal alayya ghairuhun, apakah ada puasa yang lain wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, la illa tatawwa', tidak, kecuali kamu ingin melakukan puasa yang sunnah. Kemudian dia menanyakan hal yang lainnya, maka Nabi SAW menjawab zakat. Kemudian dia menjawab, hal alayya ghairaha, apakah ada zakat lain wahai Rasulullah selain zakat mal atau hal-hal yang telah diwajibkan? Maka Nabi SAW menjawab, la illa an tatawwa', kecuali engkau ingin memperbanyak sedekah sunnah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepadanya tentang haji, wajib sekali dalam seumur hidup.
Dia pun menjawab, apakah sebatas itu? Maka Nabi menjawab, illa anta tatawwa', kecuali engkau ingin melakukan amalan-amalan haji yang lainnya. Setelah Nabi SAW menyampaikan kepadanya rukun Islam yang 5 rukun Islam tersebut, dia menyatakan, wallahi la azidu ala dhalik, demi Allah saya tidak akan melakukan lebih dari itu. Maka Nabi SAW menjawab, wa abihi aflah in sadaq, demi Allah yang telah menciptakan bapaknya, dia akan sukses, akan bahagia kalau dia jujur. Salah satu dari penjelasan ulama dalam hadis ini, bahwa apabila dia benar-benar melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW tersebut di saat itu, karena kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada perkara wajib yang lainnya dari 5 perkara itu. Karena bisa jadi itu di awal Islam, hanya baru itu. Atau makna ucapan dia la azidu ala dzalik, aku tidak akan melakukan lebih dari itu. Artinya lebih dari diperintahkan. Andai kata ada perintah lain dari Nabi, maka dia akan melakukannya. Maka Nabi SAW menyatakan aflah in sadaq, dia akan bahagia kalau dia jujur, benar-benar menerapkannya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi. Nabi SAW, hadis qudsi adalah firman Allah yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita SAW. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Itu Al-Quran. Hadis qudsi adalah firman Allah yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Allah berfirman, barang siapa yang memerangi waliku, maka telah aku umumkan peperangan terhadapnya. Apa ciri mereka? Allah sebutkan setelahnya, dan tidaklah ia mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini menerangkan kepada kita bahwa tanda wali-wali Allah, mereka fokus terlebih dahulu terhadap perkara-perkara yang wajib. Jangan sampai kita semangat dengan amalan sunnah, yang wajib malah kita abaikan. Lebih parah dari itu, dia menyebutkan dirinya dengan ibadah-ibadah, jangankan dikatakan sunnah, justru tidak ada tuntunan, tidak ada anjuran dari Nabi SAW yang dengannya dia meninggalkan perkara yang wajib dan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mimma aftaratuhu alaih, amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Tidak ada yang lebih afdal dari amalan yang wajib. Kemudian Allah berfirman, dan tidaklah ia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Apakah salat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, ataukah yang lain-lainnya? Hatta uhibbah, melainkan aku akan mencintainya. Ini menerangkan kepada kita bahwa memperbanyak amalan sunnah sebab kita dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan apabila kita telah dicintai oleh Allah, maka Allah menyatakan, aku akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kedua kakinya. Jika tangan kita, anggota tubuh kita masih sering kita pergunakan kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, mata kelum, ya, maka berarti amalan wajib dan sunnah belum kita jaga dengan benar. Kalau kita orang yang benar-benar menjaga amalan yang wajib dan yang sunnah, maka mungkin mata babineh jalan lagi mata belum. Tangan suka mengambil yang haram atau melakukan sesuatu yang haram. Karena Allah menyatakan, aku yang akan menjaga matanya, pendengarannya, tangannya dan kakinya. Dia akan mempergunakannya hanya kepada perkara-perkara yang aku cintai. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama,
bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Andai kata ada sebuah amalan wajib, tidak disebutkan keutamaan-keutamaan tertentu darinya. Kemudian ada sebuah amalan yang sunnah, datang hadis yang menerangkan keutamaan yang sangat besar, maka tetap amalan wajib yang tidak disebutkan bentuk keutamaannya itu jauh lebih afdal daripada amalan sunnah yang telah disebutkan keutamaan tertentu darinya. Jelas ya? Perkara yang kedua, bahwa di antara ciri wali-wali Allah itu adalah mereka juga memperbanyak amalan sunnah setelah amalan wajib. Karena amalan sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada amalan yang wajib. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya benar, maka akan benar seluruh amalannya. Jika amalan salatnya itu tidak benar, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Unduru hal li 'abdihi min tatawwu'." Apakah dia memiliki amalan sunnah, salat sunnah? Maka amalan sunnah tersebut akan menutupi kekurangan yang ada pada amalan yang wajib. Nah, sekarang apakah kita mampu melakukan amalan wajib dengan sempurna tanpa kekurangan? Saya kira ya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa seperti itu, yang sedang berbicara maupun yang sedang menyimak. Ya, apalagi kita bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan pula murid-murid mereka 4 imam mazhab. Bahkan mungkin jangankan kurang, bolong malah ya. Maka hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan yang wajib itu tertutupi dengan amalan-amalan sunnah kita. Dan siapa kita sehingga kita tidak butuh kepada amalan-amalan yang sunnah? Nabi SAW memegang kunci syurga. Beliau yang akan membuka pintu syurga. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu al-laila hatta tatafattar qadama hatta qultu ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Qala ya Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek baterai. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai pecah, bengkak kedua kakinya. Saking panjangnya salat malam beliau. Membuat aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Masih seperti ini ibadahmu?" Apa jawabnya Rasulullah? "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Demikian pula dalam salat sunnah. Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah ya, rawatib kecuali dalam safarnya. Ketika dalam mukim, di saat beliau tersibukkan dari salat sunnah rawatib, beliau mengqadha'nya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan syughila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an rak'atayn ba'da adh-dhuhri faqadahuma ba'da salatil 'ashr. Nabi pernah tersibukkan dengan tamu sehingga beliau tidak sempat melakukan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Maka beliau pun melakukannya setelah melaksanakan salat asar. Tetap beliau lakukan. Rawatib tidak beliau tinggalkan kecuali ketika safar. Dan di dalam safar beliau tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah. 2 rakaat antara adzan dan iqamah salat subuh dan salat witir. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu salatul laili min maradin aw naumin qama bihima 12 rak'ah ba'da salatil fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sempat tertinggal dari salat malam, tidak sempat melakukan salat malam karena tertidur atau sakit, maka beliau akan melakukannya setelah selesai salat
subuh ya, waktunya ya, sampai menjelang zuhur. Beliau melakukannya sebanyak 12 rakaat. Ini apabila yang melakukan hal tersebut biasanya dia melakukan 11 rakaat karena Nabi melakukan 11 rakaat. Apabila kita biasanya melakukan sholat malam 5 rakaat, kemudian suatu malam kita tertidur atau sakit nggak sempat bangun, kemudian di waktu duha kita ingin mengqadha'nya, maka kita lakukan 6 rakaat. Yang biasanya 7 rakaat maka berarti 8 rakaat. Yang biasanya 3 rakaat berarti 4 rakaat. Yang biasanya 1 rakaat berarti 2 rakaat. Yang biasanya setengah rakaat tidak ada, nihil. Baik, jelas ya? Ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga salat amalan-amalan yang sunnah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli fil laili fil yawmi wa layla wa fi lafdhin fi kulli yawmin wa layla 12 raka'ah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah ada setiap hamba yang muslim melaksanakan salat sebanyak 12 rakaat dalam satu hari dan dalam semalam. Dalam lafaz yang lain bunyinya setiap hari dan setiap malam. Tapi yang rajih itu tidak disyaratkan setiap hari setiap malam. Untuk mendapatkan keutamaan berikut ini, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Kalau dia melakukan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Apa 12 rakaat tersebut? Datang dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Rinciannya juga dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ummu Habibah. 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamah. Yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar antara azan dan iqamah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 8. 2 rakaat setelah maghrib. 10. 2 rakaat setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Apa beda sunnah rawatib dengan selainnya? Rawatib itu Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam keadaan safar. Ya, kecuali 2 rakaat fajar itu tidak boleh tinggalkan walaupun dalam safar. Terkait sunnah ba'diyah dan qabliyah zuhur, 3 riwayat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiganya sahih. Yang pertama 4 qabliyahnya, 2 ba'diyahnya. Riwayat yang kedua 4 qabliyah dan 4 ba'diyah. Riwayat yang ketiga 2 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Ketiga-tiganya sahih. Ya, ketiga-tiganya sahih. Melakukan 4 rakaat boleh dengan 2 cara. Yang pertama 2 kali salam dengan 2 kali tasyahud. Cara yang kedua 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. 6, ya. Demikian bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun apabila seorang hanya melaksanakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram saja, tidak melakukan hal yang sunnah, maka dia akan aflah, akan sukses, selamat dari neraka. Dia akan masuk surga. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa kewajiban kita tidak akan cacat? Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Maka untuk selamat agar kita memperbanyak amalan sunnah, sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat, pada amalan yang wajib tertutupi dengan amalan-amalan sunnah kita. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi tadi, ciri wali Allah adalah wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah ia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Hadis ini sekaligus menerangkan kepada kita ciri wali Allah. Mereka menjalankan perintah hal-hal yang wajib dan juga mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi wali Allah itu enggak mesti urang yang jitpa atau ja'ayu ujung hambulut. Wali Allah itu Allah terangkan langsung di dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak usah membuat definisi-definisi yang seakan-akan kita menyempitkan surga Allah itu. Seakan-akan pintu surga, seakan-akan surga Allah itu hanya muat untuk 100 atau 300 orang saja di dunia ini. Allah langsung menerangkan dalam surat Yunus siapa wali-wali Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu
tidak akan ditimpa rasa takut dan rasa sedih. Takut terhadap perkara yang akan terjadi dan sedih terhadap perkara-perkara yang telah berlalu. Siapa mereka? Allah langsung menyebutkan sifat mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Syarat menjadi wali ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak harus mengambil kartu organisasi dari organisasi tertentu, ya, atau kartu jamaah pengajian tertentu. Tidak. Siapa yang memiliki sifat ini dialah wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah yang langsung menerangkannya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Man kana lillahi mu'minan taqiyya kana lillahi waliyya." Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Maka seluruh mukmin adalah wali Allah. Hanya saja kecintaan, kedekatan mereka di sisi Allah itu bertingkat sesuai dengan amal banyak sedikitnya amalan mereka, sesuai dengan kuat tidaknya keikhlasan mereka. Jadi wali Allah itu tidak identik dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Bahkan kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma' wa yatiru fil hawa, fala tusaddiqu hatta ta'riduhu 'ala al-kitab was sunnah." Kalau kamu melihat nauri yang diipai langit bisa terbang dan jija atuhi bisa berjalan di atas air kayak biru sableng, jangan langsung kamu benarkan dia. Kamu koreksi dulu akidah amalannya itu sesuaikah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai dia adalah wali Allah. Dan kalau tidak sesuai dia wali syaitan. Jadi tidak mesti seperti itu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang memiliki karamah, terkadang sebagian mereka nggak sadar punya karamah. Disebutkan dari karamah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau sedang khutbah di mimbar Madinah. Maka keluar dari mulut beliau kalimat al-jabal, al-jabal, al-jabal. Ugle, naik gunung, naik gunung. Rupanya suara beliau ini sampai ke Irak. Terdengar oleh pasukan beliau di Irak yang sedang dikepung dan dikejar oleh musuh. Maka mereka pun langsung naik ke gunung. Sehingga mereka selamat dari musuh mereka. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Menyampaikan kepada Umar, "Wahai Umar, ketika kami sudah dikejar oleh musuh-musuh kami kehilangan akal mau sembunyi kemana. Apa yang harus kami lakukan? Tiba-tiba terdengar oleh kami ucapan Anda, gunung-gunung, maka kami pun langsung naik ke gunung. Kami pun selamat." Umar pun merasa kaget. Kok bisa sampai? Ini karamah. Ya, jadi nggak sok punya karamah. Umar nggak menyatakan makanya mi perlu jaur karamah, jaur mau bagi kata-kata meleh kalau ngok purno kiban nggak berbuat karamah. Enggak. Umar nggak langsung sok suci, nggak langsung sok penduduk surga, padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Nabi di depan Umar menceritakan pernah melihat sebuah singgasana yang luar biasa di dalam surga dan pemiliknya adalah Umar. Dan Umar menangis. Demikian juga ada seorang sahabat Nabi yang di kakinya terlihat cahaya di malam hari berjalan pulang ke rumah. Besok harinya ditanyakan oleh kawannya, "Saya melihat ada cahaya di kakimu tadi malam." Dia pun terkejut, kok bisa ada? Dia enggak menyatakan, "Maka jika jabul lagi long jabul." Trip-trip yang malam geroi, nah dikir-dikir tu, yang jek wali. Ya perlu aja orang baru tim dua botem. Enggak. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa ciri wali Allah itu orang yang ikhlas, bukan orang yang ingin diketahui dia saleh, ingin dipuji. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Seluruh orang yang beriman dan bertakwa dari adalah wali Allah. Dan wali Allah tingkat yang paling mulia, yang paling tingginya adalah para nabi dan para rasul. Wali artinya yang dicintai oleh Allah. Itu arti wali. Yang dicintai, yang dilindungi, yang dibimbing oleh Allah. Jadi ciri wali Allah itu langsung Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Kita nggak perlu membuat definisi-definisi dari kita. Sudah cukup dengan definisi Allah. Allah mendefinisikan wali-walinya dengan firman-Nya, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa ikhtara Ibnu Jarir anna al-ayata ta'ummu dzalika kullahu wa huwa kama qala." Kemudian kata Ibnu Katsir bahwa Ibnu Jarir menerangkan bahwa
Kalimat al-muttaqin dalam ayat ini mencakup semua definisi yang telah disebutkan oleh ulama salaf di atas tadi. Seluruh definisi masing-masing dari definisi yang mereka sebutkan itu adalah sebagian dari kriteria al-muttaqin, bukan sebagai pembatasan. Maka tidak ada kontradiksi antara ucapan-ucapan ulama salaf di atas yang menerangkan kepada kita kriteria orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena itu saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari Atiyah As-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Hadis ini secara makna sahih, tetapi secara sanad di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Aqil. Kata Imam Al-Jarjani, rawa an Abdullah bin Yazid ahadits munkarah. Dia seorang rawi yang banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang munkar. Maka secara sanad hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih karena didukung oleh keumuman ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sehingga jangan bingung ketika ada ulama hadis berkata hadis ini dhaif secara sanad tetapi sahih secara matan. Karena maksudnya apa? Sanadnya memang dhaif. Karena di dalamnya ada rawi-rawi yang predikat riwayatnya tidak bisa diterima. Tetapi isi matanya benar karena didukung oleh keumuman ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Itu maksudnya. Secara sanad dhaif tetapi matanya sahih. Jelas ya? Bunyi hadis ini kata Nabi, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang itu belumlah dikatakan muttaqin, orang yang bertakwa yang sesungguhnya, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa khawatir terhadap perkara akhiratnya. Maksudnya kata para ulama, dia meninggalkan perkara-perkara mubah sekalipun itu tidak haram, tatkala dia khawatir itu akan membahayakan akhiratnya. Ini yang disebut dengan wara'. Ada wara', ada zuhud. Zuhud definisinya kata para ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, itu zuhud. Jadi zuhud itu enggak mesti selalu miskin, selalu hidup dengan serba tidak ada. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau yang dia tinggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, justru dia tidak zuhud. Sehingga bisa jadi orang yang punya 3 mobil lebih zuhud daripada orang yang punya 1 mobil. Kok bisa? Ya bisa, dia dengan 3 mobilnya itu ya, membantu orang, meminjamkan ke orang lain, menyambung silaturahim, ya, membantu orang di sekitarnya yang membutuhkan mobil untuk agama Allah atau untuk urusan dunia orang lain. Ada satu lagi takut beli mobil banyak, khawatir dipinjam oleh tetangganya. Maka yang punya 3 mobil ini lebih zuhud daripada orang yang punya 1 mobil. Karena definisi zuhud itu kata Syekhul Islam dan Majmu' Fatawa, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu kaidahnya. Sedangkan wara' adalah tarku syai'in makhafata dhararihi 'alal akhirah. Meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya dia mubah, tidak haram. Dia tinggalkan karena khawatir kalau perkara ini membahayakan akhiratnya. Sebagai contoh misalkan, para ulama sering contohkan pemberian orang. Hukum asalnya pemberian orang adalah halal. Bahkan Nabi pernah marah kepada Umar ketika menolak pemberian Nabi. Nabi menyatakan, "Idza ja'atka wa anta ghairi sa'ilin wala musyrifin fakhudhu fatamawwal bih." Wahai Umar, jika ada pemberian datang kepadamu bukan karena kamu meminta-minta atau merengek-rengek, maka ambillah dan manfaatkan. Jangan kamu tolak. Tetapi kalau kita khawatir ini pemberian karena dia malu sama kita, ya, malu sama kita. Uma ni pejuh kuih tiro nanan pekat-pekat kan, ngampeng tidunan kapai hari budak bah dayo. Malah kita bisa tebak, ya, bisa kita prediksi bahwa ini karena malu dia menghadiahkan untuk kita, memberi untuk kita, ya. Atau kita lihat ada indikasi dia tidak ikhlas, maka mimbabil wara', sebagai bentuk wara' kita kata para ulama tidak kita terima pemberian tersebut. Kenapa? Karena Nabi menyatakan la yahillu malu muslimin illa bi thibatin min nafsihi.
Tidaklah halal pemberian seorang muslim kecuali pemberian itu tulus dari hatinya. Dan indikasinya dia tidak tulus. Kira-kira apa contohnya? Paling konkret dan paling mudah. 2019 sudah dekat. Dulu nggak pernah dikenal dia suka bagi-bagi sarung. Kali ini kok bagi-bagi sarung? Seumur hidup baru kali ini mau bagi-bagi sarung. Setelah fotonya di mana-mana tertempel. Kira-kira ini ikhlas nggak? Jamaah yang nilai. Saya ingin tanya, kira-kira ikhlas nggak? Hah? Tidak. Saya nggak bilang tidak ya. Tapi salah satu jamaah yang menyatakan tidak. Nah, kalau diprediksi tidak ikhlas, berarti nggak boleh kita terima. Dan indikasinya memang kuat. Ada beberapa mereka ketika nggak terpilih, dia perintahkan kepada tim CC suruh ambil tarik balik uang-uang 100.000 kemarin, beras-beras yang sudah diberikan. Dan ini kejadian salah satu tempat di Aceh. Suruh tarik apa yang telah dia berikan untuk masyarakat. Masyarakat berina tahu yang jak tak tahu aliju, tak tahu apa yang ngalah. Berhijau pun anda tu. Ya. Padahal Nabi menyatakan la yahilu malu muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal kamu ambil pemberian seorang muslim kecuali tulus dari hatinya. Ini salah satu contohnya. Contoh yang lainnya apa? Kita orang yang ditakuti. Yang apabila orang nggak memberi kepada kita, kita bisa mempersulitkan urusannya. Ya. Kita gerhem ya. Oh ya Pak, untuk uang kopi. Ya. Dan kita adalah orang yang memeriksa berkas dia. Meriksa bekas. Dari kemarin ini nggak ada pulsa di HP ini Pak. Nah ini bukan isyarat. Langsung si bapak ngasih duit ini. Lain kali cepat kasih tahu kalau nggak ada pulsa. Kasih uang pulsa. Ini ikhlas nggak kira-kira? Indikasinya? Hah? Enggak kan? Ya. Enggak ikhlas. Baik, ditakuti. Kasih isyarat sama dia. Ya, kalau sebenarnya saya nggak masuk piket hari ini, karena bapak datang ngasih laporan, akhirnya anak istri saya tinggalkan. Ya, karena ada sebenarnya saya udah mau pulang. Ya Pak, ngertilah kami banyak ini, paling untuk ngopi malam ini aja. Dikasih, nggak ikhlas itu. Saya yakin nggak ikhlas yang beri, ya kan? Maka nggak boleh jamaah. Apalagi dia udah ada gaji dari pemerintah, gaji ada, tunjangan ada, masih juga nekan rakyat. La yahilu malu muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal pemberian seorang muslim kecuali tulus dari hatinya. Maka orang yang ciri muttaqin yang sesungguhnya dia punya sifat wara. Meninggalkan perkara yang mubah tatkala dia khawatir perkara mubah itu dia kira bisa membahayakan urusan akhiratnya. Taib hatta yad'u ma la ba'sa bihi hadra mimma bihi ba's. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, tidak haram, masih mubah hukumnya tatkala ia khawatir perkara itu bisa membahayakan akhiratnya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang beberapa pembahasan berikutnya. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal yang mau didiskusikan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masjid itu tidak diberikan kesempatan sholat rawatib. Baik, masya Allah. Kalau memang waktu zuhurnya tidak sampai 4 rakaat, dia bisa melakukan dua rakaat. 2 rakaat sudah melakukan salah satu dari sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan andai kata tidak cukup waktu tersebut, apakah diqadha ataukah tidak, maka ini butuh saya baca kembali penjelasan para ulama karena bukan lupa atau tersibukkan, tapi memang waktu yang tidak disediakan di masjid. Saya khawatir jawab itu dari pribadi saya nanti salah. Nanti akan saya buka kembali kitab-kitab fikih apabila memang antara adzan dan iqamah itu waktu sangat cepat. Sebagian masjid memang demikian sehingga tidak sempat melakukan salat sunnah. Saya kira kalau salat zuhur secepat-cepatnya untuk 2 rakaat masih sempat. Hanya saja 4-nya mungkin tidak sempat. Maka ambil sunnah salah satu dari sunnah lain yang 2 sebelum zuhur, maka boleh 4 setelah zuhur. Nah, kalau dia sempat qabliyah ya 2, maka dia lakukan ba'diyah 4. Karena ba'diyah boleh 4 dan boleh
dua, dan kedua-duanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Nah, ada yang lain? Nah, silakan. Ustaz yang bertanya besar bahasa yang pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat orang ada nama lain maksudnya nama lain sebelum masalah, sebelum mungkin atau sebelum bicara ada salah lain apa? Masya Allah. Secara umum antara adzan dan iqamah itu adalah waktu melakukan salat sunnah mutlak. Dan telah datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainal adzanaini shalah, inna bainal adzanaini shalah, inna bainal adzanaini shalah." Sebanyak 3 kali Nabi mengucapkannya. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat. Dan dalam riwayat Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, ketika beliau masuk ke masjid di salat Isya, setelah adzan beliau mengira salat Isya sudah selesai. Karena melihat jamaah pada salat sunnah, beliau kira salat ba'diyah. Ini menerangkan antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah, cuma tidak dinamakan rawatib. Karena memang rawatib Rasulullah senantiasa menjaganya, tidak meninggalkannya kecuali karena safar. Kalau ini tidak dijaga sebagaimana menjaga rawatib yang lain. Terkait salat asar, antara adzan dan iqamah salat asar telah ada hadis khusus, sebagian ulama mensahihkannya, hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4 rakaat. Allah merahmati seorang hamba yang melakukan salat 4 rakaat antara adzan dan iqamah salat asar. Boleh dengan 2 atau 4 dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Dan juga datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya saja tidak dinamakan rawatib. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Jadi saya mau salam, tapi saya belum yakin apakah itu karena belum pernah dapat dari hadis atau bagaimana. Saya mau bertanya ke Ustaz, apakah ada satu orang bagaimana tentang fatwa salat aku ini. Masya Allah. Saya lebih senang sekarang menambah salat lain. Baik. Terkait mengqadha salat yang telah ditinggalkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, para ulama sepakat itu dianjurkan. Yang kedua, terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka. Adapun yang para ulama sepakat dianjurkannya adalah salat yang ditinggalkan karena lupa atau tertidur. Karena dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anis shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha wa laysa lahu kaffara ila dzalik." Barang siapa yang tertidur atau terlupakan dari salat, maka hendaknya dia langsung melakukannya di saat ia ingat, di saat ia bangun. Ya, bangun udah terkejut, kapuasi kurang, langsung salat subuh. Ya, langsung, jangan nunggu subuh besok hari. Sebagian orang begitu kan? Nunggu subuh besok baru melakukan salat subuh yang tadi ia lupakan. Dalam riwayat sahih dari Anas bin Malik, Nabi pernah di dalam sebuah safar tertidur waktu subuh. Begitu bangun matahari sudah di kepala mereka. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk memandangkan azan. Setelah itu Nabi salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu iqamah. Kemudian setelah itu melakukan salat subuh berjamaah. Ini kalau karena lupa dan tertidur, sepakat ulama dia langsung melakukannya kapan ingat atau kapan bangun. Seketika itu. Yang kedua ini yang terjadi khilaf di antara ulama. Mengqadha salat yang telah kita tinggalkan dahulu, ya sebelum insaf, ya sebelum hijrah. Maka sebagian ulama berpendapat dianjurkan. Alasan mereka, kalau meninggalkan salat karena lupa dan tertidur saja dianjurkan mengqadha'nya, apalagi salat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Ini pendapat yang pertama. Ini namanya qiyas, analogi.
Baik, menganalogikan suatu hukum baru kepada hukum lama yang telah turun nas kepadanya. Li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada sifat yang sama. Nah, tapi kias bisa ditolak apabila dia menyelisih dalil dan konteks ayat yang tersurat pendalilannya atau hadis. Pendapat yang kedua menyatakan tidak diqadha. Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar mengupas pembahasan ini dengan rinci dan beliau menerangkan sisi dhaif, kelemahan pendapat yang menyatakan qadha dengan beberapa alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kalau kita membuka tafsir ayat ini, yang dimaksud dengan alladzina an salatihim sahun, mereka salat tetapi di luar waktu. Ialah salat asar menjelang maghrib. Ya. Salat subuh setelah terbit matahari. Ini Allah ancam dengan wail. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan salat setelah keluar dari waktunya, bertahun-tahun setelah keluar dari waktunya? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Allah berfirman dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya." Sini Allah mencela orang-orang yang akan datang belakangan nanti, mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, mereka salat tetapi di luar waktu. Belum lewat hari, hanya hitungan jam. Ini hitungan jam aja bermasalah, apalagi kalau dia melakukan salat sekian tahun setelah waktunya berlalu. Alasan yang ketiga, kata Imam Ibnu Hazm, bahwa apabila dikatakan wajib mengqadha salat terhadap waktu salat yang telah dilakukan, yang telah ditinggalkan bertahun-tahun terdahulu, pertanyaannya, bagaimana dia bisa memastikan jumlah salat yang telah ia tinggalkan? Secara pasti, nggak bisa. Pasti kayak-kayaknya. Agama ilmu pasti, bukan ilmu kayak-kayaknya. Bisa jadi dia mengqadha sebuah salat yang telah ia lakukan. Sekarang boleh salat zuhur sebanyak 2 kali? Tidak boleh, kan? Kemudian alasan yang paling kuat lagi, kata Ibnu Hazm, tidak ada dalil khusus dalam hal ini. Andai kata ini perkara yang diwajibkan, pasti ada dalil khusus dari Nabi. Apalagi salat rukun Islam terbesar setelah 2 syahadat. Imam Ibnu Hazm. Alasan yang berikutnya, kata beliau, mengatakan boleh mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, ini akan membuka pintu manusia bermudah-mudahan meninggalkan salat. Dan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homoseksual. Lebih besar dosa meninggalkan salat daripada dosa LGBT. Sepakat 4 mazhab bahwa dosa meninggalkan salat setelah kekufuran, kemurtadan. Sekali meninggalkan salat dosa yang lebih besar daripada sekali zina, sekali homo, sekali berjudi, sekali makan riba. Dia tidak bisa dia qadha. Kemudian alasan yang lainnya, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan amalan kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebuah amalan dikatakan sesuai dengan tuntunan Nabi, kata para ulama, apabila terkumpulkan padanya 4 hal. Al-kaifiyah, al-adadiyah, az-zamaniyah, al-makaniyah. Cara, jumlah, waktu, dan tempat. Sekarang waktunya bukan di waktu yang diperbolehkan oleh syar'i. Bagaimana dikatakan dianjurkan? Kemudian Ibnu Hazm menyatakan, inilah fatwanya Abu Bakar, kata Ibnu Hazm dalam Muhalla bil Athar. Belum menyebutkan inilah yang dipegang oleh beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Saya kira sampai di sini, lebih dari kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.